Di episode kali ini, sayangnya gue sendirian. Nah, Budi, enggak sih, tenang aja. Budi nggak gue pecat kok. Masih gue pertahankan sementara lah gitu ya. Sambil menunggu ada yang penggantinya gitu. Tapi lagi gue skors dan dia lagi ada urusan saat ini. Jadi IG Live hari ini akan gue bawakan sendirian bersama dengan bintang tamu spesial. Nah, jadi kita tahu nih teman-teman bahwa kayaknya sudah hampir 1 bulan ini ya pandemi di Indonesia itu luar biasa parahnya. Kayaknya terus terang gue sendiri belum pernah melihat sampai kapasitas rumah sakit yang begitu penuh sampai meluber keluar sampai kita bikin tenda darurat dan angka penyakitnya itu bertambah terus-terusan dan juga agak korban jiwanya apalagi. Nah, IG Live kita kali ini menghadirkan seorang bintang tamu. Dia adalah seorang dokter di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Nah, sedikit tentang beliau. Beliau adalah lulusan dari Tarumanegara pada tahun 2004 dari dokter umumnya. Berarti dia alumni gue nih sebenarnya. Kakak kelas. Nah, kemudian pada tahun 2021 kemarin dia baru menyelesaikan pendidikan manajemen rumah sakitnya di UI. Nah, untuk pengalaman kerjanya dia sudah melakukan PTT di Nangro Aceh Darussalam pada tahun 2005 dan sudah bekerja sebagai PNS di RSPI tahun 2008 sampai sekarang. Wah, luar biasa banget. Pengalamannya sudah hampir 13 tahun di rumah sakit pusat infeksi dan di sini kita akan minta dia untuk berbagi nih pengalaman kondisi di sana saat ini. Lalu gambaran kira-kira informasinya kenapa sih bisa sampai terjadi lonjakan sebegitu besar gitu. Kita undang dia dulu ya. Halo, Dokter Zakir. Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang dok. Ya ampun, terima kasih loh sudah menyempatkan diri nih untuk bisa sharing-sharing kepada kita nih malam ini. Yes, Gimana dok kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Dok, nih sebelum kita mulai nih, nah tadi saya udah janjiin kepada para sobat healthy pendengar sekalian, mereka pengen tahu dok, kira-kira kondisi di Sulianti Saroso saat itu seperti apa sih gitu. Karena kita kan sering nih dapat cuplikan-cuplikan video atau kita kan angkanya udah banyak nih. Cuman ada yang tahu dari orang dalam nih kira-kira ceritanya seperti apa sih gitu. Ya, jadi memang beberapa terakhir ini Hmm. suasana di sekitar Jakarta dan di wilayah Indonesia juga, khususnya di Rumah Sakit Sulianti Saroso, itu memang terjadi peningkatan kasus yang luar biasa ya. Hmm. Hmm. Bahkan kami sampai menyiapkan tenda khusus ya di depan IGD untuk bisa menampung lonjakan pasien yang datang, bahkan datang sendiri maupun yang lewat rujukan, itu coba kami akomodir ya untuk bisa kita tampung. Namun ya memang permintaan saat ini juga sedang tinggi ya. Jadi mungkin ekspektasi yang diharapkan mungkin bisa belum bisa kita penuhi secara maksimal. Tapi anyway, selama hampir 2 minggu terakhir ini, pimpinan di rumah sakit kami juga sudah mengambil beberapa kebijakan, yang mana kebijakan itu mendukung pemerintah dalam menangani kasus COVID ini, khususnya yang terakhir-terakhir ini yang sangat meningkat ya, adanya varian baru dan lain sebagainya. Oke, oke. Dok, sebenarnya saya penasaran nih dok. Dokter kan kalau dari pengalaman itu kan udah 13 tahun ya. 13 tahun nih di Sulianti Saroso nih. Kalau ibarat buah nih udah mengkel ya dok ya. Nah, pernah nggak sih dok mengalami pengalaman separah ini gitu untuk kasus infeksi menular? Ya, jadi memang pengalaman saya selama hampir 13 tahun di Rumah Sakit Sulianti Saroso ya, kita pernah mengalami masa-masa pandemi juga ya di awal-awal saya bergabung. Waktu itu kami sempat mengalami pandemi flu burung ya, flu burung ya, sempat SARS juga, dan terakhir itu sebelum COVID itu kita juga ada MERS-CoV ya. Iya. Namun memang yang kali ini itu memang sangat menyita tenaga dan juga pikiran ya, karena memang ini
apa ya, menyebar secara global ya, dan juga penyebaran ini agak sulit untuk kita bisa antisipasi, sehingga memang pandemi kali ini cukup merepotkan ya dibanding yang sebelum-sebelumnya yang pernah kita alami ya. Tahun 2008 saya waktu baru bergabung di Rumah Sakit Sulianti Saroso, itu kita langsung bertemu di 2009 dengan pandemi flu burung ya. Flu burung, dan muncul juga SARS tapi nggak banyak. Dan juga selanjutnya setelah itu MERS-CoV ya. Tapi memang yang paling lumayan menyita perhatian dan tenaga pikiran nih yang sekarang ini yang sedang kita hadapi nih. Iya, iya, iya. Luar biasa sih. Iya, memang terasa banget ya dok ya. Bahkan kayaknya sebagai pusat rujukan aja udah kewalahan. Kita kebetulan sekali nih, mungkin bisa dilihat juga dengan wajah saya yang agak lelah banget nih. Semalam saya benar-benar habis naik jaga ini. Waduh. Saya baru pulang tadi sebelum maghrib. Dan semalam itu kami jaga IGD. Kebetulan kita udah berdua ya, jaga dengan dua dokter di IGD. Itu, waduh, Masya Allah. Sampai jam 3 pagi kita masih on ya. Jam 3 pagi itu baru reda gitu, dari kita mulai jaga jam 4 sore ya. Biasa. 11 jam ya dok. Salut. Lumayan tuh kita on terus sampai pagi tadi jam 3. Setelah itu lanjut kita pagi sampai tadi sore kita masih bertugas lagi. Dan memang saya lihat juga tadi pagi sampai siang dan sampai sore tadi menjelang pulang, itu masyarakat masih banyak yang datang ya, baik yang rujukan maupun yang datang sendiri. Dan memang mau tidak mau ya, kebijakan dari pimpinan juga dari pemerintah kita, yang mana rumah sakit harus membuka akses seluas-luasnya untuk memberikan pelayanan terhadap pasien ataupun masyarakat yang menderita COVID, ya kita lakukan sebaik mungkin dan semaksimalnya. Oke. Nah, ini dok. Tapi sebelum saya maju ke pertanyaan selanjutnya, ini banyak sapaan nih dok, kayaknya dari penggemar dokter juga nih, kenalan-kenalan dokter nih. Dari akun, sebentar ya. Yang pertama ini Solahudin _ Yanam. Nah, menyapa Dokter Zakir. Kemudian setelah itu dari Arisanto, semangat RSPI, semangat para medis. Ya. Terus, sehat selalu semua. Sehat selalu. Mana satu lagi? Oh, RSPI juga ini ya, nonton nih. RSPI _ SS Dokter Zakir. Nah. Akun itu official kita. Official. Dan terakhir Yakub Caniago 14. Selamat malam Dokter Zakir. Walau biasanya dok. Iya. Nah, oke. Sekarang saya mau nanya nih dok ya. Dokter kan bilang bahwa di mana-mana meluber dan sekarang ini pandeminya termasuk pandemi yang paling berat yang pernah dokter rasakan nih. Nah, kira-kira apa sih dok penyebab utamanya kalau menurut dari pendapat dokter ya, kenapa bisa sampai lonjakan kasusnya setinggi ini? Karena tahun lalu juga pandemi dan ternyata yang kali ini malah lebih berat lagi gitu. Apakah ada suatu alasannya atau pola tertentu gitu? Ya, jadi memang kita sudah hampir 1 tahun lebih ya kita menghadapi pandemi COVID ini ya. Dan di awal-awal itu memang terjadi lonjakan kasus, namun tidak seperti yang sekarang kita alami. Lonjakan kasusnya sangat tinggi sekali ya. Bahkan saya mencatat hari ini saja di tanggal 30 Juni itu terjadi penambahan kasus sekitar 21.807 kasus. Ini merupakan suatu rekor ya, rekor dari mulai awal pandemi tahun lalu. Jadi mungkin saya bisa sedikit menganalisa. Jadi penyebabnya ini mungkin karena adanya varian baru, dan juga sepertinya mungkin kita harus lebih menekankan faktor kedisiplinan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Itu menjadi kuncinya ya. Mungkin ada hal yang mungkin kita lengah ya, atau mungkin kita agak kurang ya, itu yang jadi akhirnya kondisi seperti sekarang ini gitu loh. Ini saya tadi baru update kasus ya. Lumayan hari ini sampai 21.000, menjadi sebuah rekor ya semenjak pandemi ini berlangsung. 21.807 kasus hari ini.
Jadi totalnya hampir, jadi sampai hari ini per tanggal 30 Juni jam 16 sore tadi ya, itu sekitar 2.178.272 kasus. Itu aktif ya dok ya? Dan Berarti ya masih aktif ya, masih ada dan ya? tapi udah termasuk yang sembuh ya. Yang sembuh itu catatan saya sore ini sudah hampir 1.880.413 kasus yang sudah sembuh ya. Peningkatan yang terjadi hari ini deh untuk kasus sembuhnya itu hampir 10.000 ya. Hampir 10.807. Dan memang kita lihat di sini ada kurang balance ya antara kasus yang kita temukan hari ini dengan kasus yang sembuh hari ini. Ada ketidaksesuaian, antara tidak balance ya. Jadi lebih banyak yang kasus baru dibanding yang sembuh ya. Begitu juga catatan saya hari ini ya, jumlah kasus kematian juga meningkat di angka 467 hari ini per 30 Juni jam 16 sore tadi ya. Jadi total kita dari mulai pandemi hampir 58.491 kasus kematian semenjak pandemi ini muncul di negara kita. Ya, biasa angkanya itu tinggi sekali ya dok ya. Udah memakan banyak sekali korban jiwa di antara masyarakat ya berarti ya. Oke, dok, ini kita ada pertanyaan nih dok. Yes. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, tapi ini juga pertanyaan sebenarnya mau saya tanyakan juga. Dari akun Yakub Caniago 14. Mau tanya dokter, apakah setelah disuntik vaksin, jaminan untuk tidak terpapar dok? Persentase infeksi setelah kita berikan vaksin. Ya, jadi memang di masyarakat juga banyak pertanyaan seperti ini ya, yang menyatakan bahwa kita pasti terjamin ya bahwa kalau sudah dilakukan vaksinasi tidak terpapar lagi. Jawabannya kita kembali ke teori awal ya. Teori awal vaksinasi itu merupakan suatu usaha kita ya untuk membuat kita itu lebih peka terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh sehingga kita bisa melawannya lah secara umum seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat secara teori tidak ada vaksinasi yang 100% ya. Tidak ada yang bisa melindungi sampai maksimal 100% tidak ada. Jadi ya mungkin yang bisa kita tekankan di sini adalah khusus untuk vaksinasi COVID ini kita harus lakukan. Tetap kita harus dan kita penuhi sesuai dengan dosis yang ditentukan. Namun kita tidak lupa dengan protokol kesehatan itu yang harus tetap dijaga. Meskipun kita sudah divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan. Harapannya dengan itu kita bisa terlindung. Namun kalau untuk kita bicara persentase atau jaminan itu tidak ada ya. Jadi maksudnya meskipun kita sudah divaksinasi, ada kemungkinan untuk kita terpapar. Banyak kasus seperti itu. Jadi di rumah sakit kita juga sering kita merawat ya. Beberapa kasus yang mana pasien-pasien itu yang terpapar sekarang atau saat ini sebetulnya dia mempunyai riwayat sudah dilakukan vaksinasi, bahkan sudah lengkap. Ada juga sih yang baru 1 kali dosis, tapi ada juga yang sudah lengkap dan akhirnya terpapar. Nah itulah dengan situasi seperti ini kita ambil suatu hikmahnya ya, kita pelajari bahwa memang vaksinasi itu penting sekali ya. Penting, namun tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Dan satu hal lagi, apalagi saat ini masyarakat sedang berbondong-bondong ya untuk mendapatkan fasilitas vaksinasi, itu saya pikir sangat baik sekali dan kita harus penuhi itu sehingga kita bisa mendukung program pemerintah untuk menciptakan sebuah herd immunity yang mana dengan herd immunity itu kita bisa melawan pandemi. Demikian. Oke dok. Nah, untuk sobat healthy yang lain, kalau misalnya mempunyai pertanyaan lagi nih terhadap narasumber kita, Dr. Zakir, boleh tinggal diketik aja, nanti akan kita bacakan, nanti akan kita tanyakan kepada Dr. Zakir. Nah, mumpung ada yang nanya nih, saya yang mau nanya nih dok. Nah, saya sih penasaran loh. Jadi dengan dokter kan tadi sempat menyebutkan tentang varian baru nih. Nah, yang saya penasaran adalah apa sih sifat virus varian baru ini dibandingkan dengan yang sebelumnya?
bagaimana daya rusaknya, bagaimana keluhan yang ditimbulkannya, bagaimana mungkin kecepatan penyebarannya, apakah dia lebih mematikan, atau memang mungkin daya rusaknya sama, tapi hanya berbeda aja gitu. Ya, jadi memang untuk varian yang baru ini kita memang harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena sifatnya itu karena dia baru, jadi mutasinya dari virus yang lama menjadi sebuah varian baru, otomatis dia daya menyebarnya atau spreadingnya itu lebih bahaya dibanding yang sebelumnya. Karena apa? Karena kemampuan dari virusnya untuk lebih mendeteksi antibodi kita yang sudah terbentuk. Jadi dia bisa mengantisipasi gitu ya. Karena dia bisa mengantisipasi, otomatis dia bisa lebih menginfeksi. Nah, gejala-gejalanya sebetulnya hampir mirip dengan yang varian sebelumnya, namun ada variasi-variasi tertentu dari gejala. Kita mungkin bisa melihat ya, dan juga sudah beredar di beberapa sosmed, banyak varian baru ini menyebabkan gejala yang sebelumnya tidak kita ketahui ya dibanding yang sebelumnya. Mungkin yang dulu kita anggap gejala COVID itu demam, batuk, pilek, sesak. Tapi saat ini sudah mulai berkembang dengan adanya kelainan di kulit, atau mungkin juga ada kelainan ataupun gangguan di pencernaan, dan lain sebagainya. Yang dulu-dulu, waktu saat awal pandemi itu, kita tidak menemukan kasusnya dengan gejala seperti itu. Namun gejalanya lebih ke arah respiratorik gitu ya. Jarang ke arah pencernaan ataupun di lesi di kulit ataupun ada hal yang lain. Seperti itu biasanya. Nah, Dok, berarti kalau boleh saya analogikan ya, karena kan pendengar kita ini banyak kan orang awam nih, Dok. Mungkin pandemi COVID yang kemarin tuh kayak maling yang masih amatir ya, Dok ya. Nah, udah ditangkap nih dengan vaksin, dikasih obat nih, ternyata sekarang dia tahun ini datang lagi sebagai profesional malingnya, si corona ini. Iya. Makin jago. Jadi sama halnya seperti obat yang berkembang terus untuk pengobatan terhadap suatu penyakit. Penyakit juga lebih pintar di akhirnya karena dia bermutasi varian baru. Jadi istilahnya boleh dibilang lebih bandel daripada yang sebelumnya gitu. Nah, itu dia. Itu juga jadi sebuah masalah kita nih saat ini makanya Sobat Rocky. Nah, sekarang nih Dok, yang saya mau tanyakan nih, ini sebenarnya terkait dari sumber daya tenaga nakes juga ya. Kita tahu nih di mana-mana rumah sakitnya penuh, obat-obatan mulai terbatas, oksigen juga udah mulai sulit sekali di beberapa tempat. Nah, kira-kira dokter ada pesan nggak dari dokter sendiri, semisalnya ada seseorang yang ternyata pada saat screening atau pada saat pemeriksaan ternyata dia positif terhadap corona, hasil swab PCR-nya atau swab antigennya misalnya. Nah, saran dari dokter nih bagi si penderita ini apa yang harus dilakukan pada kondisi sekarang ini? Ya, jadi memang terutama untuk nakes kali ya. Nakes, iya betul. Boleh Dok, boleh nakes juga. Jadi memang mungkin nanti saya bicara secara umum dulu. Misalkan sebagai anggota masyarakat yang mungkin terpapar COVID, yang pertama mungkin harus dilakukan adalah ya satu, kita memproteksi diri dulu ya. Memproteksi diri, tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita tidak menularkan terutama keluarga kita dulu dan juga lingkungan sekitar dan lingkungan kerja kita. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, yang pasti harus segera untuk dilakukan pengobatan, apalagi bila disertai dengan gejala-gejala yang memang sudah ada ya, seperti batuk, pilek, dan lain sebagainya yang merupakan gejala umum dari COVID, itu harus segera diobati. Atau bila mana mungkin yang terpapar itu tidak memberikan atau tidak ada keluhan lah, tidak bergejala, yaitu perlu dilakukan isolasi mandiri secara ketat dan mengikuti protokol yang sudah ada. Bagaimana cara isolasi mandiri di rumah atau mungkin di wisma atau di hotel dan lain sebagainya, itu bisa kita baca atau bisa pelajari dari berbagai sosmed yang ada, yang broadcast teman-teman juga bisa, no problem itu. Nah, berikutnya untuk tenaga nakes.
Nah, untuk tenaga nakes memang itu merupakan satu risiko ya dari kita sebagai pekerja medis, menjadi terpapar terhadap suatu penyakit ya sudah merupakan risiko dari pekerjaan kita ya. Iya. Namun tidak berkecil hati. Cuma satu hal, memang biasanya karena kita orang medis ya, kalau kita yang terpapar atau kita yang terinfeksi, otomatis kita lebih stres. Kenapa? Karena kita lebih tahu, kita lebih sering menghadapi pasien, ya kan? Kita melihat setiap hari kondisi pasien, otomatis kitanya jadi lebih cemas ya, lebih cemas. Karena kita mengerti gitu loh, karena mengerti. Iya. Ya, tapi satu hal yang mungkin yang bisa saya tekankan di sini adalah kita harus ada pendekatan secara ya secara ilmiah maupun juga secara spiritual, dalam arti kata seperti ini. Secara medis kita mengetahui penyakit ini dan bila mana kita terpapar ya kita lebih tahu bahkan dibanding masyarakat apa-apa yang harus kita lakukan, ya kan? Dan yang paling utama lagi secara spiritual itu saya menurut saya itu hal yang memegang peranan sangat penting gitu loh. Jadi di samping kita berusaha atau ikhtiar dari segi fisik ataupun secara keduniaan gitu ya, dalam arti kata kita juga secara spiritual akan harus menggerakkan apa ya semangat di dalam jiwa kita gitu, bahwasannya ini merupakan pekerjaan kita. Setiap pekerjaan ada resiko, dan yakin bahwa kita akan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita bekerja untuk kemaslahatan masyarakat dan kita yakin dilindungi. Toh misalkan kita terpapar atau terinfeksi, ya itu merupakan takdir yang terbaik buat kita dan kita bisa menerimanya itu dengan ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang terpenting dan menjadi semangat buat kita untuk lebih cepat sembuh. Bahkan bisa menjadi motivasi buat orang lain seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya terkena vonis dari nakes ya dok ya, terkena vonis COVID itu malah jangan patah semangat gitu. Kita harus tahu kita sudah mengerti nih proses seperti apa, dan kita juga tahu kita punya dukungan dari teman-teman kita juga, dan terutama dukungan spiritual dari Yang Maha Kuasa. Seperti itu ya dok. Betul, pasti. Cuma satu hal juga, jadi biasanya kalau tenaga medis yang terkena, karena mereka tahu ya, karena kita sebagai tenaga medis itu tahu bagaimana efeknya obat, penyakitnya, riwayat perjalanan penyakit, biasanya lebih cemas dibanding masyarakat biasa. Lebih takut ya. Karena mungkin pikirannya udah kemana-mana ya dok ya. Perlu dukungan. Kita perlu dukungan untuk hal-hal seperti itu. Betul. Oke dok. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi nih dok. Pertanyaan lagi dari akun atas nama Dendika Pratama. Dok, saya punya alergi terhadap makanan tertentu dan saat ini dampaknya seperti gatal dan luka di kaki sedang saya alami. Apakah kondisi saya saat ini bisa divaksin? Ya, baik. Pertanyaannya sederhana, tapi cukup banyak hal seperti ini yang terjadi di masyarakat. Betul. Jadi syarat untuk vaksin memang selalu kita tekankan bahwa edukasi sebelum pelaksanaan vaksin terhadap masyarakat itu penting. Jadi kita berharap bahwa calon penerima vaksin yang akan divaksin itu sebaiknya dalam kondisi tubuh yang optimal. Ya, dalam kondisi tubuh yang optimal, dalam arti kata tidak ada keluhan sama sekali terhadap tubuhnya, sehingga kita saat memberikan vaksin kepada si calon penerima itu, sesudahnya dia tidak akan menimbulkan gejala yang menyertai setelah penyuntikan vaksin. Nah, itu bisa kita dapatkan bila mana kita punya kondisi tubuh yang optimal, istirahat yang cukup, ya, makan minum yang bergizi. Nah, itu kita bisa meminimalkan gejala-gejala yang menyertai dari efek ataupun pengaruh dari suntikan vaksinnya itu. Namun kalau untuk pertanyaan dari yang tadi itu mungkin itu termasuk gejala ringan ya, jadi tidak spesifik untuk di badan dan tidak ada istilahnya tidak ada yang menyebabkan untuk tidak dilakukan vaksin. Itu hanya gejala biasa dan ringan, jadi tetap harus divaksin, nggak ada masalah, nggak akan menimbulkan apa-apa. Jadi gejala yang dialami itu, namun tetap kita ya dok, gimana?
Ya, namun tetap kita harapkan setiap calon penerima vaksin harus dalam kondisi fit. Oke, baik. Jadi keluhan yang tadi itu bukan kontraindikasi untuk dilakukan vaksin, gitu ya dok ya. Silakan tetap Yes. lakukan vaksin Yes. sesuai dengan protokol yang ada. Nah, Yes. ini dok, ini kayak penggemar juga nih dok nih. Akun zoya.r. Salam dari Surabaya dok. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih dok. Dari akun Dezoen76. Dezun76. Dokter, setelah kita terkena COVID, jarak untuk vaksin berapa lama? Oh, jadi maksudnya kapan Ya, nih setelah orang positif sembuh dari vaksin? baik. Ya, untuk pertanyaan kapan bisa divaksin setelah kita terpapar, ya biasanya sesuai dengan literatur juga, kita menganjurkan para penyintas ataupun yang sudah terpapar itu untuk segera divaksin dengan jarak minimal 3 bulan dari setelah dinyatakan sembuh. Jadi 3 bulan. segera Bapak atau Ibu, ya 3 bulan Bapak Ibu yang mungkin pernah terpapar dan saat ini Alhamdulillah mungkin sudah sehat, dan sudah melewati masa 3 bulan, segera datang ke sentra-sentra vaksin ataupun ke rumah sakit, puskesmas terdekat untuk diambil kesempatannya untuk mendapatkan vaksinasi COVID saat ini. Oke, 3 bulan ya. Jadi jawabannya. Nah, 3 bulan. sebenarnya terkait vaksin ini saya juga ada sedikit pertanyaan juga sini. Mungkin Ya. dokter bisa menjelaskan gitu, membuat clear nih. Karena banyak dari masyarakat ini yang sekarang takut untuk divaksin karena gosipnya merek tertentu bisa menyebabkan ini. Yang ini efek sampingnya kayak lebih berat. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut Dokter Zakir nih, pengalamannya saat ini, apakah hal itu benar? Gitu. Lalu yang bisa dilakukan untuk misalnya mengurangi efek sampingnya gitu. Seperti itu. Oh, ya. Jadi alhamdulillahnya kebetulan saya juga ketua tim pelaksana vaksinasi di Rumah Sakit Oh. Sulianti Saroso. Jadi kebetulan sekali saya hampir setiap hari berkecimpung dengan masyarakat yang melakukan vaksinasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Semenjak vaksinasi dimulai di sekitar pertengahan Januari, saat awal itu kan target utamanya adalah para nakes ya. Dan akhirnya mulai bulan Maret berkembang untuk para lansia. Dan terakhir ini kita lihat lebih meluas lagi untuk masyarakat umum. Bahkan saya sudah mendengar hari ini sudah ada rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk bisa merekomendasikan pemberian vaksin pada anak-anak usia di atas 12 tahun. Oh, iya. Nah, jadi kalau saya melihat fenomena ini merupakan kesempatan ya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, terutama dalam vaksin, untuk seluruh lapisan masyarakat dengan cara memberikan akses seluas-luasnya untuk masyarakat mendapatkan vaksinasi. Dan yang paling penting dalam hal pelaksanaan vaksinasi bagi calon penerima vaksin, yaitu tadi seperti yang tadi saya di awal pernah memberikan gambaran bahwa kita berharap calon penerima vaksin itu mempunyai kondisi tubuh yang optimal, ya, dan saat divaksin itu dia benar-benar fit sehingga efek samping yang mungkin timbul atau menyertai saat pemberian vaksinasi itu bisa diminimalkan, bahkan bisa tidak timbul gejala seperti itu yang kita tidak harapkan. Oke. Luar biasa. Saya nggak tahu dok. Ternyata dokter ketua tim vaksinatornya ya. Ketua tim pelaksana vaksinasi. Kebetulan saya vaksinator juga. Luar biasa. Oke. Jadi kami di Sulianti Saroso memang karena rumah sakit pemerintah ya, jadi harus wajib mendukung program pemerintah dan kita mempercepat dan membantu bagaimana caranya supaya vaksinasi ini bisa diakses dan bisa melayani masyarakat lebih luas lagi. Kebetulan kami di Sulianti Saroso cukup banyak tenaga medis kita, baik dokter maupun perawat ataupun bidan yang sudah mengikuti pelatihan vaksinator, sehingga mereka bisa diterjunkan. Bahkan kami sebelum hari raya itu kemarin ya,
kami tuh hampir berpindah-pindah tuh setiap harinya membantu untuk menjadi tim pelaksana vaksinasi di beberapa instansi baik BUMN, kementerian, swasta. Luar biasa. Pantang menyerah ya dok ya. Kerja terus. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir. Amin. Mudah-mudahan cepat sehat dan cepat berakhir. Amin. Oke dok, kita sudah di penghujung acara nih. Karena memang durasi juga sudah mau selesai. Nah, sebelum kita berpisah, ada nggak dok pesan atau saran nih dari dokter untuk masyarakat luas, untuk Sobat Healthy, untuk pendengar kita semua, pesan untuk dalam kondisi pandemi ini apa yang harus dilakukan? Apa kira-kira dari dokter? Ya. Mungkin pesan saya saat ini bisa saya sampaikan dan merupakan sebuah pesan yang sangat dianjurkan saat ini adalah lakukan vaksinasi. Jadi untuk semua masyarakat, silakan segera bagi yang belum mendapatkan fasilitas vaksin, segera hubungi lokasi atau sentra vaksinasi terdekat di sekitar wilayah rumah, ataupun di kantor, bisa di puskesmas, rumah sakit swasta, pemerintah, atau juga di tempat-tempat sentra vaksin, segera dapatkan kesempatan itu. Sehingga apa? Sehingga terbentuk herd immunity di seluruh lapisan masyarakat, dan dengan harapan dengan terbentuknya herd immunity ini, pandemi ini bisa segera berakhir. Itu yang paling penting. Dan pesan ini juga merupakan pesan sponsor saya sebagai Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Monggo silakan bagi yang masyarakat yang mau bervaksin di tempat kami, terbuka untuk umum setiap hari kerja. Oke, jadi bagi teman-teman nih yang misalnya memang kesulitan vaksin ya, karena berbagai sebab bisa langsung datang, udah mendaftarkan diri di RSPI Sulianti Saroso ya dok ya. Mungkin boleh menyebut, saya maunya divaksin sama dokter Zaki atau boleh. Kak, seperti tadi saya bilang, saya sebagai Ketua Tim Pelaksana juga, kapan waktu sering turun juga langsung memberikan vaksin kepada Pak calon penerima. Jadi saya juga kapan standby, no problem. Bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dok. Udah bersedia jadi narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan semua informasi yang kita sharing pada hari ini bisa membantu memberikan pencerahan juga ya. Karena kan di masa pandemi ini pasti banyak informasi yang simpang siur juga gitu. Dan harapannya sih bisa mengajak masyarakat untuk lebih ketat lagi prokes ini sehingga pandemi ini bisa cepat berakhir. Oke. Baik, dokter, terima kasih banyak. Nanti mungkin kalau misalnya dokter ada waktu lagi, kita undang lagi di kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda mungkin. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Jaga kesehatan, Andri. Amin. Ya, baik dok. Nah, untuk Sobat Healthy yang lain, kalau misalnya ketinggalan nih dan penasaran, gimana sih ceritanya dari awal nih? Nah, episode kita kali ini akan kita upload di channel YouTube kita di healthyhacks.id pada besok jam 6 sore. Nah, jadi kalau misalnya ketinggalan bisa nonton di sana. Jangan lupa ya, healthyhacks.id jam 6 sore besok hari Kamis. Oke. Sampai ketemu lagi Dr. Zakir. Sehat selalu ya. Oke. Semangat terus. Terima kasih. Stay healthy. Bye. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.